Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas studio perencanaan arsitektur 4 mengenai konsep perancangan masjid dengan pendekatan arsitektur klasik dengan dosen pengampu Ibu Syam Fitriani Asyur dan dengan saya sendiri Christopher Bakti. Konsep lokasi. Lokasi yang saya pilih yaitu berada pada Kecamatan Mariso yang terletak di pusat kota Makassar, bagian barat, dekat dengan Pantai Losari, di area Central Point of Indonesia, di tapak Masjid 99. Saya memilih Kecamatan Mariso karena Kecamatan Mariso yang merupakan kecamatan yang menghubungkan kawasan wisata, di mana secara spesifik CPI merupakan pemukiman padat dan area komersial sekaligus area liburan, sehingga di masjid ini akan bisa menjadi ikon kota Makassar. Selain itu, tujuan pembangunan masjid di area CPI Makassar yaitu untuk menghadirkan pusat ibadah dan spiritual untuk umat Islam di kawasan modern pesisir yang strategis. Masjid ini dirancang sebagai landmark religius dan arsitektur kota yang memadukan nilai keislaman dengan konteks tropis maritim. Dasar pertimbangan saya memilih lokasi Kecamatan Mariso itu pertama, memenuhi kebutuhan masyarakat akan tempat ibadah yang representatif di kawasan pesisir modern. Yang kedua, lokasinya berada di pusat kegiatan publik sehingga mendukung fungsi sosial dan wisata religi. Dan yang ketiga, mengintegrasikan bangunan dengan landscape hijau, ruang publik, dan sistem drainase alami. Kriteria pertama, memiliki kapasitas jemaah yang memadai sesuai dengan kebutuhan kawasan sekitar. Kedua, view ke laut yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan suasana spiritual dan damai. Dan yang ketiga, mengintegrasikan bangunan dengan landscape hijau, ruang publik, dan sistem drainase alami. Yang berikutnya, konsep tapak. Tujuan saya memilih tapak di area CP yaitu untuk menciptakan tapak masjid dengan orientasi yang tepat menuju kiblat sebagai pusat arah ibadah dan simbol keislaman. Lokasi tapak memanfaatkan potensi pesisir dengan menghadirkan pemandangan laut, sirkulasi angin alami, dan pencahayaan yang optimal guna menciptakan suasana nyaman. Dasar pertimbangannya yaitu pertama, memanfaatkan orientasi pada tapak untuk menentukan arah kiblat dan pandangan ke laut. Yang kedua, menonjolkan potensi pemandangan laut sebagai latar spiritual dan visual yang menenangkan. Ketiga, memiliki luas lahan yang cukup untuk menampung bangunan. Dan yang keempat, lokasi masjid harus mudah dijangkau dari seluruh area, baik untuk kendaraan maupun pejalan kaki. Kriteria yang pertama yaitu orientasi tapak ditentukan berdasarkan arah kiblat sebagai elemen utama yang menjadi pusat area dan makna spiritual dalam perancangan. Kedua, potensi visual pesisir dan pemandangan laut. Dan yang ketiga, keterpaduan antara fungsi ibadah, nilai spiritual, kenyamanan lingkungan, dan karakter kawasan pesisir. Berikut peta Kecamatan Mariso, di mana saya memilih Kelurahan Cilingmae. Di sini adalah Kelurahan Cilingmae Makassar, dan ini merupakan tapak yang saya pilih. Maksudnya ini merupakan tapak yang ditentukan. Selanjutnya, luas dari tapak ini yaitu 23.248 meter persegi. Dan ini merupakan bangunan-bangunan sekitar tapak tersebut. Saya menambah tapaknya menjadi
bentuk persegi supaya lebih mudah untuk dibangun, dan saya memperbesar areanya menjadi sekitar 42.000 karena kapasitas jemaah yang ditampung di masjid ini yaitu sekitar 20.000. Kebisingan. Kebisingan pada bagian barat side termasuk rendah, karena pada sebelah barat side karena pada bagian barat side ini masih merupakan area pembangunan di mana masih kurang penduduk, masih kurang di sini, sehingga saya mengategorikan tingkat kebisingan pada bagian sini yaitu rendah. Pada bagian sini saya mengategorikannya sedang karena ini merupakan bundaran daerah bundaran CPI yang kebisingannya itu berasal dari motor dan mobil. Sedangkan pada bagian ini saya mengategorikannya kebisingan tinggi karena bagian ini merupakan daerah tempat wisata, pantai, dan taman bermain logo-logo di mana terdapat banyak anak-anak dan penjual-penjual yang merupakan bagian dari kebisingan tinggi. Bagian aksesibilitas saya menaruh jalan masuknya pada bagian timur side, di sini, dan area keluarnya saya taruh pada bagian utara side, pada bagian sini. Ini merupakan kebutuhan ruang, di mana kebutuhan ruang ini terdapat pelaku kegiatan yaitu mahasiswa, imam, anak-anak, tim teknisi, jemaah difabel, pengunjung luar, dan mahasiswa. Bisa dibaca pada bagian jenis kegiatan dan ruang yang digunakan. Sehingga pada sehingga sehingga bila didapatkan jenis dan kegiatan dan ruangan yang digunakan, kita bisa membuat besaran ruangnya. Besaran ruangnya ini terdapat ruang salat utama, auditorium, ruang kuliah, kantor pengurus, area wudhu laki-laki, area wudhu perempuan, toilet laki-laki, toilet perempuan, lobi, halaman, perpustakaan dan ruang baca, ruang belajar Al-Quran, dapur, gudang, ruang mekanika elektrikal, pos keamanan, ruang kebersihan, ruang penitipan anak, area landscape, dan area parkir. Luas per jamaah 0,8 meter persegi neto per orang. Sirkulasinya 25% dan 1,0 meter persegi gross. Proporsi jamaah 70% laki-laki, di mana 14 oh, proporsi jemaah 70% di mana laki-laki 14.000 dan perempuan 16.000 dengan presentasi 30%. Sehingga kita mendapatkan total luasan besaran ruang sekitar 42.000. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.